Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulira Kasanova dengan NIM 05 0111 2824 29 Jadi di sini saya akan memaparkan atau saling sharing bersama Bapak Ibu mengenai petani yang cerdas di era digital. Jadi Bapak Ibu, teknologi ini bukan menggantikan peran petani ya, tetapi melainkan membantu petani menjadi lebih efisien dan berdaya saing. Jadi sebelum kita saling sharing atau sebelum ke materi pembahasan yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu kita ke pendahuluan dulu Bapak Ibu. Jadi pertanian itu apa sih Bapak Ibu? Jadi pertanian itu merupakan sektor yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena berperan besar dalam menyediakan kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi petani itu sangat penting bagi masyarakat ya Bapak Ibu. Namun di tengah pesatnya perkembangan teknologi, sistem pertanian kini mengalami perubahan besar menuju era digital. Para petani tidak hanya cukup mengandalkan pengalaman tradisional, jadi Bapak Ibu tidak cukup nih hanya mengandalkan pengalaman tradisional di zaman sekarang, karena zaman sekarang kan sudah berkembang. Jadi Bapak Ibu perlu memahami dan memanfaatkan data, inovasi, serta teknologi. Melalui perkembangan teknologi yang maju ini, Bapak Ibu bisa lebih efisien terhadap produksi dan berkelanjutan. Jadi sosok petani cerdas yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam pengelolaan lahan, pengambilan keputusan, hingga pemasaran hasil panen. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, petani cerdas tuh apa sih Bapak Ibu? Jadi petani cerdas itu petani yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi digital dalam setiap tahap, melalui dari perencanaan, budidaya, hingga pemasaran. Jadi seorang petani yang cerdas itu memiliki kemampuan untuk mengelola usaha tani secara modern, efisien, dan berdaya saing. Nah, jadi Bapak Ibu itu petani yang cerdas itu harus yang paham atau harus yang tahu mengenai perkembangan teknologi. Apalagi zaman sekarang kan sudah maju, udah canggih, udah banyak teknologi yang bisa digunakan di dalam pertanian. Nah, dan dengan teknologi ini, Bapak Ibu sekalian bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen, tetapi dapat juga loh mengurangkan resiko, kurang akibat perubahan cuaca, harga pasar, maupun gangguan hama. Jadi, teknologi ini sangat banyak perannya di pertanian, Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada ciri-ciri petani yang cerdas. Ternyata ada ciri-cirinya dan sifat yang harus dimiliki oleh petani yang cerdas. Yang pertama itu ada terbuka terhadap inovasi dan belajar. Jadi Bapak Ibu mau belajar terus belajar mengenai teknologi karena setiap perkembangan zaman pasti setiap maju teknologinya gitu Bapak Ibu. Selanjutnya menggunakan data dan aplikasi untuk mendukung keputusan. Yang ketiga itu ada memanfaatkan media sosial untuk promosi. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan media sosial seperti Shopee, Instagram untuk promosi produksi Bapak Ibu. Produk Bapak Ibu. Sekarang kan lagi banyaknya penggunaan TikTok. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan TikTok tersebut sebagai untuk promosi. Nah, yang keempat, sorry, ada adaptif perubahan iklim dan aktif membangun kolaborasi. Jadi Bapak Ibu bisa membangun kolaborasi bersama petani-petani yang lain untuk berbagi pengalaman, wawasan, gitu Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada teknologi yang dapat dimanfaatkan. Sebenarnya teknologi yang bisa dipakai di pertanian itu banyak Bapak Ibu. Cuma saya mengambil 4 saja. Yang pertama itu ada sensor tanah dan cuaca. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan sensor tanah dan cuaca untuk memantau kelembapan, suhu, dan kebutuhan air tanaman. Yang kedua itu ada drone pertanian untuk memantau tanah dan penyemprotan hama. Jadi drone itu seperti yang digambar ini ya Bapak Ibu. Jadi drone ini tuh bisa memantau tanaman dan penyemprotan hama. Jadi penyemprotan hama itu Bapak Ibu tidak lagi menggunakan manual, bisa menggunakan drone.
Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, itu ada aplikasi pertanian digital sebagai sarana membeli dan menjual produksi. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi. Salah satu aplikasinya itu adalah Tani Hub. Bapak Ibu bisa membeli produksi dan bisa juga menjual produksi Bapak Ibu ke aplikasi tersebut. Terus yang keempat itu ada teknologi yang bisa mengontrol irigasi pemupukan melalui ponsel secara real time. Jadi, itu dia Bapak Ibu teknologi yang bisa dimanfaatkan di pertanian. Itu sangat-sangat membantu Bapak Ibu dan teknologinya itu masih banyak sebenarnya gitu. Selanjutnya itu ada manfaat teknologi di bidang pertanian. Tadi itu kan teknologinya apa aja sih? Nah, sekarang manfaat dari teknologi tersebut Bapak Ibu. Nah, jadi teknologi ini bermanfaat untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas. Produktivitas. Jadi Bapak Ibu bisa meningkatkan produktivitas kali Bapak Ibu, terus uh, tanaman Bapak Ibu juga lebih efisiensi. Terus yang kedua itu ada pemasaran lebih luas melalui platform digital. Jadi pemasaran Bapak Ibu tuh lebih luas nih, tidak hanya secara langsung atau ke pasar atau ke yang tempat lain, tetapi bisa juga melalui platform digital. Jadi bisa meningkatkan konsumen Bapak Ibu sekalian. Terus yang ketiga itu ada akses informasi yang cepat dan akurat tentang data harga pasar dan cuacanya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui nih tentang data harga pasar, di pasar tuh berapa dan cuacanya gimana, itu lebih cepat Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu ada keberlanjutan dan transparansi dengan baik. Jadi, beberapa manfaat teknologi ini dapat berkontribusi pada produktivitas dan keberlanjutan dengan baik Bapak Ibu. Selanjutnya, ternyata ada loh strategi dari petani menjadi petani yang cerdas Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu beradaptasi dan aktif mengikuti pelatihan di seminar digital. Seperti tadi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa aktif mengikuti seminar, pelatihan, terus Bapak Ibu juga bisa kolaborasi yang tadi ya. Terus selanjutnya itu menggunakan platform digital untuk pencatatan dan penjualan hasil panen. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan platform digital itu sebagai pencatatan dan penjual hasil panen Bapak Ibu sekalian. Terus yang ketiga, profesional dan kolaborasi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kolaborasi ini Bapak Ibu sekalian bisa kolaborasi bersama petani-petani yang lain untuk berbagi pengalaman, berbagi wawasan mengenai bagaimana sih menjadi petani yang cerdas atau mengenai pertanian Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, itu ada berani berinovasi dalam mengembangkan produk agar nilai jual meningkat. Jadi Bapak Ibu harus berani berinovasi mengenai produk Bapak Ibu. Misalnya mengenai kemasannya gimana ya supaya menarik konsumen untuk membeli produk Bapak Ibu sekalian. Itu bisa meningkatkan nilai jual Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Selanjutnya itu ternyata ada tantangannya juga loh dalam menerapkan teknologi digital dalam pertanian Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu ada kurangnya pengetahuan teknologi. Jadi mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang masih kurang pengetahuan mengenai teknologi gitu. Selanjutnya itu ada keterbatasan akses internet. Nah, seperti kebanyakan kita kan Bapak Ibu sekalian di perkebunan atau di persawahan gitu kan Bapak Ibu. Jadi banyak pohon-pohon masih dan itu tuh mengganggu internet. Jadi mengganggu kelancaran internet Bapak Ibu. Jadi itu terbatasan akses internet sih Bapak Ibu. Terus biaya teknologi masih cukup tinggi. Jadi untuk membeli teknologi itu masih cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi itu tantangan yang harus dialami oleh Bapak Ibu atau harus dilewati Bapak Ibu dalam menerapkan teknologi digital. Nah, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di kesimpulan atau di akhir pematerian yang saya sampaikan. Jadi, kesimpulannya itu adalah pertanian digital merupakan masa depan yang menjadi
menjanjikan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Petani cerdas bukan hanya mereka yang mampu menanam dengan baik, tetapi juga yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mendukung setiap produksi proses usahanya dengan melibatkan AI, e-commerce untuk pemantauan lahan, pengambilan keputusan yang baik, serta pemasaran produk secara luas dan langsung ke konsumen. Keberhasilan ini memerlukan kolaborasi antara petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk menyediakan infrastruktur, pelatihan, dan dukungan yang dibutuhkan. Dengan semangat belajar, adaptasi, dan inovasi, petani Indonesia dapat menjadi peran utama dalam pembangunan pertanian modern. Nah, jadi petani yang cerdas itu petani yang dapat memahami dan memanfaatkan teknologi atau kemajuan teknologi untuk mengambil keputusan yang baik, pemantauan lahan, serta pemasaran produksi yang secara luas dan langsung ke konsumen. Jadi, dengan teknologi ini juga Bapak Ibu bisa meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan meningkatkan daya jual Bapak Ibu atau daya konsumen Bapak Ibu. Jadi, cukup sekian pemaparan materi saya Bapak Ibu. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.